Kan membahas sedikit yang mengenai masalah pada YouTuber yang selama ini membuat para YouTuber pemula itu galau gundah gulana, ya karena banyak sekali para YouTuber pemula itu yang mundur tanpa kabar, hilang tanpa sebab, karena ya memang seperti itulah YouTube. YouTube itu kan ya YouTube itu kan sebuah bisnis. Nah, bisnis ya tidak mengenal dan tidak pandang bulu siapapun. Semua sama, semua diperlakukan sama. Tidak ada yang namanya istimewa. Ada yang mengatakan bahwa YouTuber besar itu mengatakan YouTube itu harus apa itu namanya, itu harus pandai mengolah SEO dan lain-lain. Itu kalau kalian memang sudah berpengalaman di bidang YouTube. Kalau kalian sudah berpengalaman di bidang YouTube, sudah mengerti mengenai algoritma YouTube, mengenai SEO, ya monggo silahkan. Tapi kalau kalian belum berpengalaman seperti saya ini, SEO juga belum tahu, ya lebih baik kita pakai aja cara yang mudah, ya rutin upload video untuk membentuk algoritma terlebih dahulu, ya algoritma mengenai channel kita terlebih dahulu. Tidak usah memikirkan yang namanya SEO dan lain sebagainya, itu nanti setelah kita mempunyai pengalaman dan ilmu di bidang kehidupan. Siapapun orangnya, kalau sudah terjun ke dunia YouTube, itu kita akan menghadapi dunia yang baru yang belum pernah kita hadapi selama ini. Karena kita melihat YouTube itu hanya melihat saja, hanya melihat video saja, video dari konten kreator ini, konten kreator yang lainnya, ya hanya melihat, tetapi kan kita belum merasakan secara langsung bagaimana kerja kerasnya, bagaimana tingkat kesulitannya di dunia YouTube itu untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Karena kita kan turun masuk ke dunia yang baru yang sama sekali kita belum tahu bagaimana sih dunia YouTube itu sebenarnya. Yang kita tahunya hanya nonton video saja dari para konten-konten kreator yang lainnya yang sudah sukses dan berhasil. Oleh karena itu teman-teman YouTuber pemula ya harus terus belajar dan terus belajar mengenai dunia per-YouTubean. Karena kita tidak tahu juga ya ke depan itu YouTube mau apa, mau gimana, kita juga nggak tahu. Ya mungkin ada juga nanti ada sebuah peraturan baru yang dimana bisa kemungkinan mempermudah para YouTuber pemula, bisa kemungkinan juga mempersulit para YouTuber pemula. Kita tidak tahu mana arahnya nanti. Teman-teman YouTuber pemula yang harus kalian lakukan apa? Kalian bisa tidak hilang tanpa sebab, undur diri tanpa sebab, ya kalian memang ya harus siap mental juga kalau kalian memang sudah berniat untuk terjun ke dunia YouTube. Siap mental, juga harus disiplin juga, upload video, bikin konten video, rutin upload supaya algoritma sedikit demi sedikit terbentuk seperti itu ya teman-teman semuanya. Karena tidak ada yang namanya instan ya.
Kalau kalian mau instan ya silahkan beli channel yang sudah ada subscribernya, ya sudah ada viewernya, tapi sudah ada tapinya. Kalau kalian beli sebuah konten ada tapinya, apakah konten itu sesuai dengan yang atau apa konten yang kamu beli itu apakah sesuai dengan style kalian, kan belum tentu juga. Style kalian misalnya di bidang pemancingan, tapi yang kalian beli channelnya ternyata membahas mengenai perbedian atau berburu, atau itu senjata apa itu senapan angin itu untuk yang berburu itu, kan enggak malah juga, atau malah channel yang kalian beli mengenai pemasakan ya jauh lainnya, jauh sekali ya. Seperti itu ya buat semuanya. Oke, untuk itu ya bisa juga sih kalian membuat channel, ya juga kalian membuat channel kemudian kalian supaya cepat mendapatkan subscriber, kalian kemudian membeli subscriber itu juga bisa. Tapi ya nanti masalahnya itu nanti ke depan masalahnya. Nah, biasanya itu terjadi masalahnya kalau kalian beli subscriber itu nanti setelah monet, setelah channel kalian lolos monetisasi, itu yang menjadi masalah. Nah, masalahnya di situ. Kenapa? Ya karena kan kalian beli subscriber, belum tentu subscriber yang kalian beli itu menyukai mengenai konten kalian, kan belum tentu juga. Kan kita nggak tahu subscriber itu yang dari mana, apakah dia subscriber yang suka mengenai tema channel yang kita buat, maka mungkin hanya apa itu namanya, hanya potong jadi subscriber sudah selesai, tugasnya selesai, ya nggak peduli lagi. Tapi itu pasti semuanya kan. Apalagi kalau kalian saling sub for sub yang di media sosial itu, yang di Facebook itu kan banyak kan, itu grup-grup sub for sub itu juga nanti juga bermasalah. Setelah mereka subscribe dan juga kalian subscribe, sudah selesai, mereka juga nggak akan peduli mengenai video kalian. Meskipun video kalian itu bagus, ya mereka nggak akan peduli, karena tugas mereka sudah dapat subscribe, selesai. Dia subscribe, kamu subscribe, sudah selesai. Seperti itu ya. Apalagi di media sosial kan sekarang ini banyak saling bantu, youtuber pemula, subscribe for subscribe, ya, itu kan juga kedepannya juga nanti bermasalah itu nanti. Jadi ya kalian harus benar-benar mencari yang sesuai. Contoh kalian seperti saling membahas, saling bantu sama youtuber pemula di komunitas seperti itu, kalian malah lebih baik daripada kalian di media sosial yang grup saling for sub ini. Di komunitas YouTube itu kan ada, itu ada komunitas YouTube itu. Nah itu di situ kalian kan bisa saling membantu sesama youtuber pemula itu malah ya. Tapi yang jelas yang harus cari ya yang satu tema, yang satu tema dengan kalian, sama kalian mengenai memancing, ya kalian harus cari youtuber pemula untuk bergabung di komunitas kalian, ya temanya ya juga mengenai memancing. Seperti itu kan, nanti kan bisa saling bantu, bisa saling meningkatkan traffic, bisa saling meningkatkan view. Nanti untuk subscribe ya menunggu jeda waktu yang aman dulu, seperti itu ya teman-teman semuanya. Ya, karena tidak menunggu jeda waktu yang tepat, itu nanti ya subscribe kalian ya dianggap spam oleh YouTube. Baru sekali lihat video langsung di subscribe, nah, itu kan sudah masalah juga, nanti dianggap spam juga nanti subscribe
kalian. Maksudnya ya seperti itu ya bosku. Mana oke bosku, kita berhenti dulu ya lampu merah ya. Di sini kondisi juga masih tetap gerimis ya bosku semuanya. Ini apa, saya ini pakai helm, kacanya saya tutup, dan saya juga pakai kacamatanya jadi mengembun ini karena saya juga pakai masker ini, jadi nggak kelihatan, jadi gelap. Ini jadi gelap ya. Ini saya masa bersihin pakai tangan juga nggak bisa. Ini berarti kacamata yang bagian dalam ini yang ngembun. Nah, kita lanjut jalan bosku. Wah, nggak kelihatan. Gimana nih? Nggak kelihatan. Nah, seperti itu ya bosku semuanya. Kalian juga harus tetap upload video, harus rutin untuk upload video. Jangan sampai tidak upload video, harus rutin. Rutin itu ya nggak harus setiap hari upload ya semampu kalian. Kalau kalian dalam waktu seminggu mampu seminggu 3 kali upload, lah sudah setiap hari ya kalian uploadnya seminggu 3 kali, 3 video, udah gitu aja, rutin ya, dibiasakan seperti itu ya teman-teman semuanya, sehingga kalian nanti akan membaca kalian rutinitas kalian ya seperti itu. Terus jangan sampai keluar dari kebiasaan kalian, rutinitas kalian seperti itu ya. Karena nanti juga kalau kalian melakukan kebiasaan di luar kebiasaan kalian, di luar rutinitas kalian ya juga akan dianggap spam juga nantinya ya. Kalian harus rutin setiap hari lakukan itu. Kalau seminggu 3 kali, 3 kali, seminggu 4 kali ya 4 kali. Kalau seminggu bisa setiap hari ya apa masalah, karena ya kita kan punya kesibukan sendiri ya, enggak semuanya bisa rutin setiap hari ya, semampu kita aja, semampu kita, bagaimana kemampuan kita ukur kemampuan kita, jangan sampai atau mengikuti orang-orang yang tidak mempunyai kesibukan lain. Oke ya teman-teman semuanya, sekarang kita sudah memasuki kota Klaten. Kita sekarang sudah berada di dekat mana ini, kantor DPRD dan kantor Pemda Klaten. Kita sebentar lagi akan memasuki kota Klaten. Ini masih di daerah pinggiran kota Klaten ya, belum masuk di kotanya. Sudah lagi setelah ini masuk di kotanya. Nah, seperti itu ya bosku semuanya, teman-teman YouTuber semuanya. Memang untuk menjadi seorang YouTuber memang butuh perjuangan, nggak ada yang namanya instan. Makan dengan instan ya seperti itu tadi ya, nanti resikonya ya ke depan, kita mendapati resikonya. Apalagi kalau setelah monet, risikonya apa setelah monet? Kalau kita mencari cara instan maksudnya beli subscriber, beli viewer, seperti itu
biasanya kalau seperti itu yang jadi masalah nanti ke depan setelah channel kita lolos monetisasi, nggak ada yang menonton. Nah, seperti itu, padahal subscriber kita banyak, nggak ada yang, dan ternyata nggak ada yang menonton. Karena apa? Karena ya subscriber beli kan, subscriber beli itu kan kita nggak tahu mau itu benar-benar subscriber yang kita beli apakah itu suka dengan video kita atau tidak, suka dengan tema yang kita bahas itu tidak, kan kita juga nggak tahu juga. Nah seperti itu ya, jadi kalian ya harus sabar. Nah, kuncinya adalah hal yang satu, mental kalian kuat, dua sabar, tiga terus belajar. Dari rekomendasi dari YouTuber besar. Hasil rekomendasi ini kalian lihat para YouTuber besar itu dalam membuat video, dalam menyajikan videonya itu bagaimana, bisa semenarik itu. Tapi jangan ditiru apanya itu, jangan ditiru mengenai ya, kalau YouTuber besar kan mereka sudah punya dana ya, sudah punya dana, mungkin mereka membayar seorang editor untuk mengedit videonya, itu pun juga bisa. Nah, jadi kalau kita masih YouTuber pemula ya, kita analisa saja videonya gimana cara YouTuber besar itu mengedit video, kemudian menyajikan videonya menjadi bisa menarik. Kemudian untuk selanjutnya tetap semangat ya, dan jangan lupa kunci utamanya berdoa. Nah, itu ya, itu kita hanya berusaha, tapi yang menentukan ya yang di atas, yang punya kehidupan ini, yang itu kan. Kita sebagai manusia kan bisanya hanya berusaha dan terus berusaha, tapi yang menentukan tetap yang di atas ya. Nah itu ya dokumennya. Mungkin ada yang bilang di YouTube itu hoki saya juga kalau faktor hoki, karena semua butuh proses, nggak ada yang namanya hoki. Semua butuh proses, bos. Kalau kita terus berproses dan terus belajar, ya kita nanti suatu saat akan mengunduh hasilnya juga. Nggak ada yang namanya hoki ya hanya satu dua kali, nah itu ya enggak. Oke ya mas bosku semuanya, kita sekarang sudah sampai di mana ini, di Desa Semangka. Ini Semangka, ini namanya di sini ini Semangka, Desa Semangka ya. Kota Semangka ya, Desa Semangka ya. Ya, di sini memang banyak penjual ya, memang di sini area kulineran. Di sini memang area kulineran di sini. Ya itu tadi ya mas. Kalau ada yang bilang di sini itu hoki. Nah dunia itu ya sama hoki itu nggak ada di dunia itu namanya hoki. Semua itu butuh perjuangan, semua itu butuh proses ya. Kita harus melalui prosesnya dulu. Ya memang karena orang-orang Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia itu memang tidak suka melalui prosesnya, tidak suka yang namanya berproses atau proses, maunya instan terus. Sebagai contoh saja, masyarakat Indonesia kan masih masih berharap yang namanya bansos, ya itu kan juga instan. Berarti masyarakat Indonesia
tidak mau berproses, tidak mau berjuang, inginnya bansos, subsidi ya. Kalau saya kok ngandel ke subsidi, ngandel ke bansos, kok kayaknya itu masyarakat dan jadi apa ya, jadi masyarakat malas ya. Karena saya lihat masyarakat yang rajin bangun pagi subuh ya, itu bangun pagi bangun subuh, kemudian apa, berangkat pasar subuh pagi terkenal juga seperti itu kan masyarakat. Tapi sekarang bansos ada loh, masyarakat Indonesia yang tahu di mana Sragen, di daerah Sragen ya. Di daerah Sragen itu ada masyarakat itu yang mau dibuatkan jamban oleh pemerintah. Itu mereka nggak mau. Alasannya apa? Alasannya nanti kalau nanti dianggap mampu sudah tidak mendapatkan bansos lagi. Waduh, saya kan juga masyarakat kok. Cara berpikir seperti itu. Iya kan, karena seperti itulah masyarakat kita. Potret masyarakat kita ya seperti itulah. Jadi ya, yang sebenarnya yang membuat negara kita tidak menjadi maju-maju ya memang diri kita sendiri, masyarakat kita sendiri, bukan pemerintah. Kalau pemerintah presidennya siapapun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat negara ini maju, tapi karena masyarakatnya yang tidak mau diajak untuk maju, makanya menjadi sulit untuk maju. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita sudah sampai di rumah. Kalau tidak suka ya kalian skip saja. Kalau yang suka silakan untuk mensubscribe. Oke teman-teman, sementara kita sampai di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga bagikan di media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.